قال المصنف رحمه الله تعالى يقول أيضا أبو عيسى الشيرازي رحمه الله وتستحب عيادة المريض مرات معاذ رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحلال الجنائز وعيادة المرضى وإن رجعه تعالى هو المستحب أن يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عدا مريضا ولم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أفاه الله من ذلك المرض. Berkata Imam Asy-Syirazi, termasuk yang disunnahkan ya, dalam syariat kita menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Kalau jengukan kita ini bisa meringankan beban, kalau jengukan kita ini bisa membuat dia senang. Karena ada penyakit yang memang orang nggak mau dijenguk. Atau ada penyakit yang memang dokter bilang ini dia harus bed rest istilahnya, harus istirahat, nggak boleh banyak ngobrol. Nah, kita kondisikan. Ya. Namun secara hukum dasaran dari Nabi kita bahwa menjenguk orang sakit ini termasuk yang disunnahkan, sunnah muakkadah, sunnah yang amat ditekankan. Fa in rajahu da'alahu. Kalau memang yang kita jenguk orang sakit, ya, roja, artinya memang dia masih punya harapan untuk hidup. Masih pengen hidup. Jadi ada orang sakit yang memang, ya artinya kita ngelongok udah mau ngabisin lah istilahnya. Melihat kondisi usia, melihat kondisi penyakit yang sedang diderita, gitu. Artinya kita hanya berharap kepada Allah, Allah memberikan yang terbaik. Ya, kalau seperti itu. Tapi kalau kondisinya dia rojahu dan dia berharap masih pengen hidup, usianya juga belum begitu tua, penyakitnya juga nggak begitu parah, fa in roja, kalau dia mengharapkan maka termasuk yang disunnahkan kita mendoakan. Wal mustahab, nah yang disunnahkan doanya yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini perlu diapalin nih. Suatu hadis yang sahih dari Nabi kita, siapa orang yang menjenguk orang sakit, walam yahdurhu ajaluhu, ajalnya memang belum sampai. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, memang ajalnya belum sampai. Terus, faqala indahu 7 marratin, terus dia berdoa di dekat orang tersebut sebanyak 7 kali. Apa doanya? As'alullahal azima rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Gitu aja deh. Jadi kapnya ini kembali kepada orang yang sakit. Nah maka saat kita baca doa ini, kita langsung berhadapan dengan orang itu. Mau dari sebelah kanan, di sebelah kiri, pokoknya kita berhadapan. Kita angkat tangan, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah yang Maha Agung, yang memiliki arsy yang agung, ya enggak, agar Engkau menyembuhkannya. 7 kali kita baca. Kalau memang belum waktunya mati itu orang, insya Allah, afahullah, Allah akan sembuhkan dia. Ini apalin doa. Jadi kan, kalau tidak salah ini pernah kita sampaikan tentang etika dan adab jenguk orang sakit. Ya, mulai dari omongan kita enak, ya enggak, mulai dari omongan kita enak. Jangan nakut-nakutin. Ini mah kalau yang kayak begini udah pucat begini nggak lama ini, ya anak mati terus orang dah. Ya, bercanda Pak, bercanda itu ada kondisinya, ada waktunya. Tapi kalau kondisi-kondisi seperti itu, ya kondisi yang memang butuh dukungan mental. Maka Rasulullah tuh kalau jenguk orang sakit, selain memang Rasulullah doa, Rasulullah tuh bahasanya pasti tahurun insya Allah. Tuh. Jadi kalau ada ponakan apa yang setiap hari ketemu atau yang memang jarang misalkan sakit, itu Rasulullah punya kebiasaan sallallahu alaihi wasallam tahurun insyaallah. Apa itu tahurun? Sehat. Suci, sehat insyaallah. Itu gitu. Doa gitu. Nah di masyarakat kita ini jarang. Kalau ada orang sakit itu bilang kayak begitu, tahurun. Bisa nggak? Woi,
Iya. Tahurun insyaallah. Suci, sehat-sehat, kalau bahasa Indonesianya begitu. Sehat-sehat insyaallah. Enggak ringan penyakit begini. Banyak banget yang sehat. Kan enak, hati orang lega ya Pak Muzaki ya. Ini kagak. Kalau udah pucat amat kayaknya orang kayak mau ngabisin ini mah. Ya lah. Kagak lama juga mampus begitu. Jangan ya. Legain hatinya. Nah, kalau kita ingin mendoakan, doakan ini. Doakan ini. Nah, kalau memang sekiranya aduan keluarga juga sudah cukup sabar merawat orang tersebut. Dilihat usianya juga sudah lanjut, penyakitnya juga sudah luar biasa. Maka kalau seperti ini doanya ya, karena kita nyelamatin juga nih, nyelamatin keluarga agar ikhlasnya tetap terjaga, agar sabarnya tidak sia-sia. Karena memang di masyarakat itu ada orang yang sabarnya itu kebatas banget. Dari awal ikhlas ngurusin orang tua bapak, kemari-mari tuh ngomongin mulu sama orang. Nah kalau kayak gini kan nggak bisa kalau kita bilang, ya Allah sehatkan, hidupkan, lah makin nyeksa anaknya, bener kagak? Kan begitu. Nah maka Al-Fakir sendiri itu pernah membuktikan. Jadi kalau udah kondisi kayak begitu, kasihan juga dia, kan gitu. Usianya udah tua, penyakitnya luar biasa. Kesian juga kepada yang rawat, jangan sampai ikhlas dan sabarnya terganggu. Itu angkat tangan Pak, ya biasa kita puji Allah, sholawat kepada Rasul, bilang pakai bahasa Indonesia aja. Nah ini juga saya ambil dari satu riwayat yang kemarin sudah kita sampaikan. Jangan suka ngarep salah seorang di antara kalian akan kematian karena sakit. Tapi kalau memang harus minta, katakan dengan kalimat-kalimat yang aku ajarkan, kata Rasulullah. Apa kalimat tersebut? Ya Allah, kalau memang kehidupan baik buat dia, bukan ke kita, tapi ke dia. Ya Allah, kalau memang kehidupan baik buat dia, hidupkan dan sehatkan. Tapi kalau memang kematian itu lebih baik buat dia, ya Allah, maka matikan husnul khotimah dan kau maha tahu. Kelar. Itu semuanya ajal udah ditetapin sama Allah. Kita tuh hanya disuruh ikhtiar. Nah, salah satu ikhtiar adalah doa. Itu kebanyakan yang Al-Fakir hadapin, kalau udah kayak begitu, itu memang gak lama Pak. Jadi luar biasa itu doanya, luar biasa. Artinya apa? Itu doa adalah satu bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah. Kepasrahan bagaimana gak pasrah? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu suka banget sama orang yang pasrah. Allah tuh suka banget sama orang yang tawakal. Setelah dia ikhtiar, dia keluarkan sekemampuan dia untuk melakukan penyembuhan, pengobatan. Setelah itu dia angkat tangan, ya Allah, kalaulah memang dia hidup baik buat dia, hidupkan ya Allah. Kalaulah memang kematian itu lebih baik buat dia, matikan ya Allah, dan engkau adalah Tuhannya. Kelar, itu nggak lama. Coba jajal dan banggakan. Siapa kayak begitu kalau yang udah gitu? Emangan, beneran. Maka benar apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah kalau Nabi ngajarinnya kan buat kita. Jadi kalau suatu ketika kita dikasih musibah yang luar biasa, sakit yang luar biasa, yang mengganggu kesabaran kita, mengganggu agama kita, mengganggu keikhlasan kita. Nah itu kan kata Nabi ngajarinnya begitu. Jangan teriak ya Allah, mendingan mati aja. Nggak boleh begitu. Itu nggak berakhlak kepada Allah. Itu adalah lahir dari hati yang putus asa. Gitu. Tapi di redaksinya itu diatur sama Nabi. Yang bahasanya lebih rapi dan kandungannya itu ada sebuah kepasrahan. Ada sebuah tawakal kepada Allah. Ya Allah, kalau memang hidup itu masih baik buat aku, hidupkan. Kalau memang kematian itu udah lebih baik buat aku, matikan ya Allah. Selesai. Nah maka pada saat kita ngejenguk orang sakit, ya kita kondisiin, ini keluarga romannya masih semangat gitu kan, ngurusin, terus juga masih ada harapan besar yang sakit ini untuk sembuh. Doanya tadi 7 kali. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Baca 7 kali. Awali dengan puji kepada Allah, ya, kemudian sholawat, baca 7 kali, akhiri dengan sholawat, insya Allah Allah sembuhkan. Oh. Paham kira-kira? Selanjutnya, wa in ra'ahu manzulan bihi fal mustahabbu ayyulaqinahu qaula la ilaha illallah
Lamma rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Wa rawa Mu'az radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Nah selanjutnya kata Al-Imami Asy-Syarazi, wa in ra'ahu manzulan bihi, kalau memang kita dapati orang yang kita jenguk, orang yang lagi sakit, siapapun dia, ya, manzulan bihi, artinya sudah mulai dekat lagi nih. Proses-proses, mau ke proses-proses sakaratul maut. Kan kita bisa tahu tuh. Kalau yang ini kan tahu udah ngap-ngapan atau gimana. Nah itu fal mustahabbu yang disunnahkan saat itu ya adalah ayyulaqinahu qaula la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang tersebut untuk mengucap la ilaha bisikin di kupingnya. La ilaha illallah. Kalau lisannya udah bergerak, udah tinggalin. Dah, jangan diajak ngomong lagi. Harapannya apa? Mudah-mudahan itu ucapan terakhir, setelah itu meninggal. Syukur-syukur habis ngucapin begitu langsung kentut. Baik, alhamdulillah. Andai dia meninggal, maka mudah-mudahan la ilaha illallah itu adalah akhir dari ucapan. Nah, maka kata Rasulullah sebagaimana Sayyidina Mu'az yang meriwayatkan, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah, yang akhir ucapannya la ilaha illallah itu wajib masuk surga. Makanya saudara-saudara kita yang udah tobat dari narkoba, dari pembunuhan, dari perjudian, mereka tobat. Terus mereka kena hukuman harus dieksekusi mati, harus hukum mati. Sebelum mati itu mereka udah banyak tobat, jenggotnya udah pada panjang-panjang. Sebelum ditembak udah syahadat, emang udah tobat sebelumnya ya, dan kemudian sebelum timah peluru itu ke jantungnya, itu udah syahadat duluan. Maka kalau dia udah dipastikan selamat itu. La ilaha illallah. Maka orang yang meninggalnya gantung diri, meninggalnya digantung, bukan gantung diri, meninggalnya digantung, meninggalnya dieksekusi pedang, ya ditebas lehernya, ditembak, ya sebelumnya sudah taubat nasuha, kemudian dia ucap la ilaha illallah, itu udah selamat, udah nggak kena azab akhirat. Kecuali yang terkait dengan urusan dia dengan yang lainnya. Dan bahkan ulama berpendapat kalau dia sudah melakukan taubatan nasuha, dihapus semua. Allah akan maafkan. Nah makanya pimpinan negara yang dieksekusinya sebelum digantung dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu aneh Saddam Hussein. Maka selamat. Mudah-mudahan selamat. Dan itu nggak bisa dinafikan. Karena omongan ini omongan Sayyidina Muhammad. Siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah wajib masuk surga. Gitu. Nah makanya di sini ulama itu sepakat, boleh kita jenguk orang sakit kafir. Kita punya temen nih, boleh kita jenguk sakit. Saat-saat sakaratul maut, kalau memang keluarganya nggak keberatan, kita tempel. Kita ajarin asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia bisa. Kalau enggak, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia ngikutin tuh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Habis itu mati. Muslim. Masuk surga kalau dia langsung ini. Karena orang masuk Islam, dari kafir ke Islam itu akan mengampuni seluruh dosa. Seperti kayak orang haji. Makanya ada satu pembantu Nabi, itu Yahudi. Anak kecil maksudnya gulam, anak remaja gitu. Pastinya udah balik, sakit, Nabi jenguk. Masih Yahudi. Terus kata Nabi, aslim. Masuk Islam kamu, kata Nabi. Syahadat. Ini anak muda ngelihat ke bapaknya. Pas ngelihat ke bapaknya, ya udah ikutin katanya. Ikutin Rasulullah, ikutin Muhammad. Akhirnya tuh anak ngelihat lagi ke Nabi, ngikutin
Nabi. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu annaka Rasulullah. Habis itu meninggal. Muslim. Langsung disolatin sama Nabi. Oh. Nah, makanya kalau ada yang lagi sakaratul maut, bisikin aja udah la ilaha illallah. Nah kalau bini juga susah diatur, bisikin di kupingnya la ilaha illallah. Ya kalau bini susah diatur. Ya. Siapa sih bini yang susah diatur? Ya ini abang-abang yang masih muda. Kalau yang udah bapak-bapak mah semuanya udah pada solehat. Lagi udah nenek-nenek, yang belagu bagaimana? Ini maksudnya yang masih muda-muda nih. Kang Udin, tuh bininya kan masih muda, masih suka ngelawan. Kalau ngelawan dikit bisikin aja kupingnya la ilaha illallah. Ntar gak dia sadar. Ya ada kalanya mati, ada kalanya sadar. Ada kalanya ditabuk langsung sama bini. Muka. Iya. Iya, praktekin bener loh. Kata Pak Haji Muzaki bener, perlu dipraktekin. Coba ntar Bang Apun berani praktekin. Ah enggak, empok bener. Bininya Bang Apun mah bener, dia mah solehah, udah berhijab, udah sholat, udah aman. Makanya kalau kapan-kapan ya saya kasih ilmu, bini itu ngelawan, bacain talqin la ilah. Lu apaan sih kan begitu? Lu dengerin, ini kalimat, jangankan lu yang muslim, yang kafir aja disebutin ini bisa selamat dunia dan akhirat. Kan pasti bini kita, ya udah, diam aja. 3 kali, la ilaha illallah. Itu kalau ada setan-setan keluar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Blok benar-benar mati. Waduh, kacau. Ya. Kenapa? Kalau setannya? Lakinya. Oh kalau misalkan yang sekarang setannya laki, bini bilangin la ilaha gituin sama. Iya. Laki bisikin Pak. Kalau saya kan nyontoinnya perempuan karena yang ngajar nih laki. Pak Haji Mulyaki kayaknya kurang enak. Kan gitu. Karena yang banyakkan bangkawara lakinya. Ya udah Bu, jangan khawatir Bu. Kalau ibu punya laki begitu, sembahyang malas apa, kalau lagi habis makan, habis apa, lagi santai. La ilah, kan pasti apaan sih ibu enggak? La ilaha illallah. Jangankan bapak yang muslim, yang kafir aja ngucapin ini selamat. Pasti didengerin kan, baca 3 kali. Insya Allah sadar dapat petunjuk. Atau habis itu ibu nggak punya suami udah mati, nggak Bu, bacain itu. Iya. Nggak, saya emang pernah dikasih ilmu juga. Itu kalau laki atau bini kurang beres lah, masih malas bayang, masih banyak lalainya, bisikin la ilaha illallah biar dia sadar. Nah kalau bini malas bangun malam, itu juga sama, saya pernah diajarin juga. Dicepretin air, sunnah Nabi itu dicepretin air. Kagak bangun, kita usap mukanya, pakai kelembutan ibu, nggak bangun juga. Nah itu caranya bisikin, cuman bisikinnya bukan la ilaha illallah. Bisikinnya di kuping kiri, tempel mulut kita sampai hidung ke ini telinganya, bilangin, Ma, papa nikah lagi ya. Bangun langsung bini kita, ya asli. Apaan Pak? Bangun segera, ayo kita wudhu, kita salat tahajud. Nah nanti boleh Pak Bang Apud praktekin. Kata Bang Apud, buset, rajinan polu katanya sama gua. Iya, kalau begitu Bang Apud yang dilailahin. La ilaha il. Nah terus, wa yustahabbu ayyaqra'a indahu atau yuqra'a indahu suratu Yasin. Lamma rawa Ma'qal Ibnu Yasar. Ini hadis menurut Al-Imam Nawawi ada 2 yang majhul. Maknanya ada 2 yang tidak diketahui dari riwayat hadis ini. Menurut standar para ulama ini hadisnya dhaif. Tapi Al-Imam Abu Dawud itu walam yudha'ifah. 2 orang yang majhul ini itu tidak didhaifkan oleh Imam Abu Dawud. Maka
hadis ini ya menurut Imam Abu Daud dan sebagian ulama itu sahih. Sebagian ulama dhaif. Makanya tetap dimasukkan di dalam Majmu' Syarah Muhazzab fi Fiqh Imam Syafi'i. Mengingat Imam Abu Daud, dua orang yang tidak dikenal ini tidak didoibkan. Gitu. Nah, apa hadisnya? Termasuk yang disunnahkan saat dalam keadaan sakaratul maut, yaitu membacakan Yasin. Iqra'u, kata Nabi SAW, Iqra'u ala mautakum yakni Yasin. Bacalah terhadap orang yang dalam keadaan sakaratul maut ya Yasin. Kenapa memang mautakum di sini diartikan orang yang mau mati, bukan orang yang udah mati? Kalau orang yang udah mati ya bebas mau Yasin kayak Baqarah silakan. Karena kalau itu teknisnya adalah sedekah bacaan Quran kepada mayit. Nah, maka Iqra'u Yasin ala mautakum, mautakum ini diterjemahkan oleh seluruh ulama ya, bahwa mautakum di sini adalah orang yang mau meninggal. Nah, maka dalam satu riwayat juga diperkuat bahwa Yasin ini adalah qalbul Quran yang saat dibacakan oleh orang yang sedang dalam tekanan sakaratul maut, itu akan dimudahkan proses sakaratul maut. Makanya kalau ada orang sakaratul maut, ya, pertama kita bisikin dulu, la ilaha illallah. Dia masih bisa goyang nggak? Apa namanya lidahnya? Kalau udah nggak bisa goyang, cukup 3 kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tinggal. Habis itu baca Yasin dengan niat proses sakaratul mautnya dimudahkan. Udah bacain Yasin, jauh-jauh dikit lah nggak apa-apa. Al-Qur'anil Hakim niat, insyaallah proses sakaratul mautnya mudah. Banyak kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan dalam proses sakaratul maut. Sakaratul maut itu Rasulullah gambarkan dalam satu riwayat yang sahih. Sutra asli. Itu ditaruh di pohon salak. Tahu pohon salak? Kan banyak durinya dia. Taruh bungkus tuh. Kan pada masuk tuh ya duri-durinya. Habis itu gentak. Semuanya sekuat-kuatnya. Pasti ada nyisa-nyisa tuh benang-benang di ujung-ujung jarum atau apa namanya durinya. Segitulah sakitnya saat protes sakaratul maut. Ngeri, Pak. Ya. Makanya harus banyak-banyak mikir ke sana. Jangan mikir-mikirnya kalau mikir dunia mulu, pengen ini lupa. Sesekali tidur lampu gelapin sendiri, jangan mulu cemplakan sama bini. Iya lupa. Itu bikin lupa, Pak. Tiap hari mulu sama bini, ya ilah. Orang punya bini atuh doang kali ya. Nah maksudnya, memang ada waktu-waktu yang kita tuh harus misah tidur, Pak. Walaupun nggak harus misah kamar, tapi misah sendiri. Untuk apa? Untuk merenungi, ya seperti inilah saatnya nanti aku kembali, aku sendiri, nggak ada yang nemanin. Di situ kita mulai introspeksi, Allah dosa saya banyak. Andai ini adalah akhir hidup saya, bagaimana? Akhirnya apa? Terdorong buat istighfar, terdorong buat taubat, terdorong untuk melakukan apa yang belum kita lakukan. Ya kalau mau bini mulu, nguntel mulu mau bini, udah kagak bakal-bakalnya ada inget. Apalagi bini wangi, kalau bini bawa balsem baru. Paham nggak kira-kira? Iya, ada waktu-waktunya misah, Pak. Gak kagak selebar bakan sama bini melulu. Itu. Kecuali kalau yang udah tua-tua, kayak Bang Pian, Pak Muzaki. Walaupun berdua juga udah sama-sama zikir. Bener nggak? Kalau kayak Kang Udin udah kagak bisa. Paham kira-kira? Kesiangan tuh kan? Tuh dia sadar sendiri. Besar, Pak. Tidurnya harus tidur kita tuh harus sudah mulai dipraktekkan seperti kita dihadapkan di liang lahat, ke sono posisinya ngadep kiblat. Nabi kan meninggalnya itu begitu, Pak. Meninggalnya begitu, tidurnya begitu, dikuburnya begitu Rasulullah. Dan disitulah dikuburnya Rasul. Jadi Rasulullah meninggal di situ tuh nggak dirubah posisinya. Rasulullah tidur. Makanya kan kalau kamar tuh kan, kalau apa sih namanya petanya itu, ini ranjang, ini tempat tidur Nabi, ya kan? Pas Rasulullah meninggal, kan itu belum disekat sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah masih tidur di sini, ini Nabi kuburannya. Sayyidina Abu Bakar di sini, Aisyah masih di situ. Mas Sayyidina Umar, nah baru dikasih sekat.
Rasulullah tidurnya di situ, meninggalnya di situ, dimandiinnya di situ, disolatinnya di situ, dikuburinnya di situ. Enggak digoyangin jasad Rasul itu. Jadi enggak ada istilah bawa-bawa keranda. Disolatinnya satu-satu, enggak jamaah. Ya. Salat jamaah itu perintah dari Nabi dan itu baru dipraktekkan ya enggak kepada selain Nabi. Kalau Nabi enggak dipraktekin. Nabi kan itu punya perintah siapapun mayit yang disolatkan 40 atau sampai 100 dan kemudian ini 40 orang baik semuanya, ikhlas semuanya, ya enggak, dia akan dikabulkan doanya dan orang tersebut akan selamat. Dan itu tidak dipraktikkan Nabi. Kalau Rasulullah itu sendiri-sendiri Pak, salatnya. Ya. Pada saat Rasulullah ditanya, yang pertama akan menyolatkan aku adalah Allah. Yang nyolatin Rasulullah. Ya kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dulu, habis itu baru malaikat, habis itu baru ganti-gantian. Mudah-mudahan Allah temukan kita. Nah, makanya dari sekarang belajar tidur madep mati. Berasa Pak. Dan ternyata setelah diteliti tidur model kayak begitu Pak, itu tidur yang paling sehat. Tidur yang paling sehat secara medis. Tidur yang paling sehat untuk seluruh badan kita. Aliran darah, jantung, semuanya itu paling benar tidur. Ya udah. Kita makan tidur kok mangap, udah makan jengkol lagi. Nah iya Pak, yang kayak begitu Pak. Yang kayak begitu, dikit-dikit kita amalin. Gue mau tidur kayak Nabi Gitu kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Aku letakkan sampingku ya Allah. Udah. Jadi ingat mati kan? Ingat mati. Ya jangan tiap malam begitu, bini Islam itu adalah agama yang paling adil. Maka Abi Darda itu, Abi Darda kalau nggak salah, temannya yang disudarakan Nabi oleh kepada Salman Al-Farisi. Itu bininya dicuekin. Dibodong mulu. Sholat mulu. Apa bininya nggak keurus? Artinya bininya malas dan karena udah nggak dicolek-colek. Akhirnya dalam riwayat kayak bapaknya mertuanya perempuan ini ngadu ke Rasul. Rasul, lah anak bagaimana ya bininya jadi dicuekin, agak dicolek-colek. Lah ngapa? Lah puasa mulu, malam sembahyang mulu ibadah. Panggil mana di sini? Mata punya hak, badan punya hak, bini punya hak, anak punya hak, badan Allah punya hak. Tunaikan hak kamu, kewajiban kamu kepada Allah. Tunaikan kewajiban kamu kepada istri, itulah keadilan Islam. Lihat aku dong, kata Nabi, aku giliran tidur ya tidur. Giliran sholat ya sholat, giliran sama bini, sama bini. Gitu Pak. Nah itulah, makanya ibadah itu, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, itu harus sesuai bimbingan. Bukan harus dengan dasaran kepala dan perasaan kita. Ini yang kadang-kadang memberatkan kita. Lu kalau mau jadi hamba Allah, sini, sholat tuh, 500 rakaat. Habis itu baca Yasin, biar 150. Lah berat Pak, siapa yang sanggup? Sampai 3 hari, 4 hari dia nggak tidur ngelakuin itu misalkan. Nah ini kan tidak berbicara, kita tidak berbicara salah atau tidak. Bukan kita bicarakan masalah ini benar atau enggak, salah atau enggak, bukan. Tapi apapun yang keluar daripada bimbingan Nabi itu pastinya memberatkan kita. Iya. Emang Nabi nyuruh puasa melulu? Enggak. Makanya saat seseorang datang ke Rasulullah, seorang sahabat, Rasul, apa yang kau perintahkan? Ya udah puasa Ramadan. Lihat, puasa Ramadan doang sebulan. Saya kuat ya Rasulullah, pengen ngelakuin sunnah. Ya udah,
Puasa 3 kali dalam sebulan. Sebulan 3 kali, 13, 14, 15. Ayyamal bid. Kuat masih ya Rasulullah. Ya kalau kuat, udah puasa Daud. Puasa Daud bagaimana? Sehari puasa, sehari enggak. Orang yang minta ini waktu minta sama Nabi itu masih muda. Rasulullah wafat, dia usia makin tua. Pas sudah tua-tua, rasanya udah mulai kagak kuat, badan udah ngampleh, bilang, coba dulu gua ambil yang sebulan 3 kali aja ya, kagak ngelemah begini. Iya, karena kalau Nabi udah bilang, ya udah puasa Daud, repot. Itu bihukmil wajib, hukumnya wajib buat orang tersebut. Kalau pakai nanya terus Nabi jawab, itu hukumnya wajib buat dia. Nah makanya apa? Udah tua-tua ngampleh, tiap hari puasa. Gitu. Makanya Rasulullah itu banyak mendiamkan sesuatu itu bukan karena apa-apa, karena ya enggak untuk meringankan ya umatnya. Ya kayak taraweh. Kalau aja Nabi taraweh pakai tiap malam. Terus perintah dari Allah lewat Jibril Muhammad, taraweh sama hukumnya dengan puasa. Lah Rasulullah bisa nolak? Lah kagak bisa lah. Ya udah, Rasulullah tinggal nyampein mulai hari ini taraweh hukumnya sama dengan puasa. Yang kagak puasa dosa sama yang kagak taraweh dosa. Berat nggak kira-kira? Makanya baru 2 kali Rasulullah keluar taraweh, ketiganya ngelihat melongok udah banyak banget manusia. Rasulullah nggak jadi keluar. Alasan pagi saat ditanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa semalam kamu tidak keluar ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasulullah? Aku takut Allah wajibkan ini buat kalian. Apa kalau bukan saya yang Rasulullah mau kita? Kita udah digampangin, masih aja mau nyulitin. Segala sholat apa aja ada. Udah sholat sunnah mah udah dikit aja udah, jangan pakai nambah-nambahin, itu aja laksanain. Makanya kan dalam riwayat Nabi itu kalau sholat malam kan lebih dari 11. Itu aja lakuin. Oh saya mau 50, ya kagak ngapa-ngapa, dosa? Enggak, terus ya 50 ya. Seminggu di bank. Kesananya itu yang Allah kagak demen. Maka apa kata Rasulullah? Sebaik-baik amal di sisi Allah yang Allah cintai, yang sedikit tapi istiqomah. Udah 3 rakaat sama witir. Tapi apa sekarang? Jangan kalau lagi ada hajat. Makanya kalau sholat jangan asal ada hajat sholat. Ntar hajatnya beres, sholatnya gue lagi mau ngelakuin tanah ini, terus makanya gue bangun malam. Salah, jangan ngomongin salah ya, orang bangun malam ibadah sama Allah, minta sama Allah, tapi niatnya itu keliru. Full dia sholat 2 rakaat, 3 rakaat ditutup dengan witir, itu semua tujuannya biar Allah gampangkan urusan. Ruku yang model begitu mah kagak mahal, Pak. Atau saat itu dia berdoa nangis keluar air mata pengen dikabul, nggak ada artinya. Ada artinya air mata, tapi nggak mahal. Nah sujud yang mahal itu apa? Sujud yang memang dilakukan kagak ada hajat dan tujuan duniawi, dia lakukan, dia sujudkan palanya karena tunduk kepada Allah agar kau mengakui aku sebagai hamba. Itu yang mahal. Air mata yang mahal adalah air mata yang saat tertetes karena takut kepada Allah. Itu yang mahal. Ini nangis, ya Allah, apa bukan main. Temannya anak-anak udah apa babalu, apa begitu amat khusyuk, dia kagak tahu. Lakinya lagi minta biar Allah tundukin hati dia mau nikah lagi. Kata bininya, udah apa bang, ya Allah lu apa begitu amat, Allah juga tahu bang, dia kagak tahu. Lakinya minta apa? Makanya lu bantuin apa doa? Bininya langsung amin amin. Dapat 2 minggu lakinya kagak pulang-pulang. Lah lu kok nikah lagi? Lah kan lu yang doain. Kapan? Waktu malam itu 2 minggu. Lu kan lu amin-amin ya. Bergeledek gitu lagi. Paham kira-kira? Mudah-mudahan manfaat yang benar dari Allah, yang salah yang keliru dari saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil